kalau ada pelanggaran HAM berat, ya, dan itu pelakunya go unpunished, tidak dihukum, dan negara itu unwilling atau unable, maka kemudian dunia internasional tidak boleh membiarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Dengan Edi Mulyadi, saya punya tamu keren luar biasa, saudara Refli Harun RH. Dasar keren itu keren cadas. Kalau kita simak videonya, kalau istilah sekarang daging semua gitu, nggak ada gajinya, nggak ada tetelan, daging semua. Bung Refli ini memang kita kenal sebagai pakar hukum tata negara yang cemerlang, analisisnya tajam, objektif dan berani. Dan singkat saja saya mau ngobrol sebentar soal ini, teman-teman beberapa tokoh membentuk tim pengawal peristiwa pembunuhan TP36 Laskar. Sebelum masuk ke nanti ke ranah hukum tata negaranya khususnya, Anda ada pendapat nggak Bung Refli tentang kinerja dari Komnas HAM dengan laporan akhirnya kemarin? Silakan. Saya dalam salah satu video saya menyoroti gini, paradigma ya. Kenapa dibutuhkan Komnas HAM? Karena negara itu punya 3 kewajiban terhadap hak asasi manusia. Satu, to respect, yaitu menghargai. Kedua, to protect, melindungi. Dan ketiga, to fulfill, yaitu memenuhi. Nah, 3 kewajiban negara itu merupakan sebuah kewajiban yang memang tidak hanya didasarkan pada peraturan di bawah, tapi memang tugas konstitusional. Bahkan itu bagian dari tujuan bernegara, melindungi segenap bangsa. Salah satunya ya. Nah, karena itulah kemudian diadakan Komnas HAM untuk memastikan bahwa negara dalam hal ini penguasa terutama itu mengerjakan itu, dan di sisi lain bahwa rakyat yang juga bagian negara terlindungi, terpenuhi dan dihormati hak asasi manusianya. Ketika ada kejadian seperti ini, harusnya pangkal pola Komnas HAM itu yaitu apakah ada ya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat negara. Itu titik tolaknya. Karena itulah kemudian dia harus berkonsentrasi pada hal yang seperti itu. Adapun soal hal-hal lain misalnya soal kepemilikan senjata dan lain sebagainya, menurut saya itu bukan ranahnya Komnas HAM. Menarik. Ya kan? Menarik. Komnas HAM hanya concern pada soal seperti itu. Nah, terkesan Komnas HAM terjebak pada seperti fungsi jurnalisme, pengen netral. Gitu ya. Iya kan? Harusnya tidak begitu. Kalau menurut saya, ini kan pendapat saya ya. Harusnya dia betul-betul berkonsentrasi memastikan bahwa negara tidak melakukan pelanggaran HAM. Nah, dalam laporan konteks ini berarti cuma ada kemungkinan melanggar HAM atau tidak? Tidak melanggar HAM. Kalau dia menyebutkan pelanggaran HAM saja seperti dalam laporan tanpa embel-embel berat seperti yang dikeluhkan oleh banyak publik, itu gimana? Memadai nggak tuh? Jadi pelanggaran HAM itu memang ada yang namanya human right violation, ya kan? Tapi ada juga yang namanya gross human right violation. Jadi memang pelanggaran HAM berat tuh ada. Nah, biasanya pelanggaran HAM berat itu memang diadili di pengadilan hak asasi manusia. Tapi kalau pelanggaran HAM yang umumnya ya pengadilan pidana itu biasa. Karena intinya kan HAM itu banyak sekali. Ada hak ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Tetapi persoalannya adalah ini terkait dengan HAM yang sangat penting, strategis, bahkan tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun menurut konstitusi kita, yaitu the right to life, yaitu hak untuk hidup, ya kan? Nah, memang ada hak lainnya, misalnya hak untuk mendapatkan proses peradilan yang fair dan lain sebagainya. Tapi yang paling ultimate itu adalah hak hidup, the right to life. Nah, dalam konteks ini ada 6 laskar yang tewas, hilang nyawanya dalam kondisi bahwa dia bukan katakanlah bukan kriminal. Tidak ada tindak pidana apapun yang dia lakukan. Saat sebelum kejadian itu, katakanlah apapun kejadian itu, misalnya tembak menembak, serempet menyerempet, apapun itu yang dilaporkan, tapi sebelumnya tidak ada kejadian. Nah, karena itulah kemudian hak asasi manusia Komnas HAM harusnya punya kecurigaan, punya prasangka, punya praduga, walaupun
kita mengenal azas praduga tak bersalah, tapi Ya. dalam proses investigasi dia harus melihat begitu. Ini apakah ada kaitannya dengan struktur kekuasaan atau tidak? Oh, oke, menarik. Apakah ada komando atau tidak? Nah, yang menentukan itu pelanggaran HAM berat atau tidak, salah satunya adalah apakah ini jadi gini, apakah ini by accident, kecelakaan saja karena kondisi di lapangan, ataukah by design? By design. Oke. Kalau by accident, ya kita bisa menganggapnya sebagai pelanggaran HAM biasa, pelanggaran HAM lah, bisa di peradilan pidana. Ya, Tapi kalau ini by design, ya. ada struktur yang menggerakkan, maka ini pelanggaran HAM berat Ya, tentunya. dalam konteks ini kan Komnas HAM juga menemukan ada surat perintah dari atasan kepada petugas-petugas itu, tapi perintahnya ada surveillance, pengintaian, penguntitan. Dalam bahasa Indonesia kalau kita buka kamus, mengintai itu melihat orang yang dia tidak tahu. Menguntit itu mengikuti orang yang diuntit tidak tahu. Tapi kalau kita lihat dari voice note yang berkembang, itu bukan cuma mengintai dan menguntit, tapi sudah masuk ke rombongan, memotong rombongan, bahkan membahayakan keselamatan rombongan. Itu kan sudah jauh melampaui tugas yang diberikan. Itu salah satu indikator untuk menentukan apakah ini by design. Nah, maksud saya itu. Ada struktur yang menggerakkan atau tidak. Maksud saya itu. Nah, karena itulah kemudian menurut saya harusnya Komnas HAM tidak boleh terburu-buru menyimpulkan. Oke. Karena begini, yang dilakukan Komnas HAM menurut saya bukan pro justisia sesungguhnya. Oke. Dia melakukan proses semacam penyelidikan klarifikasi tapi tidak untuk pro justisia. Harusnya menurut saya Komnas HAM sekarang melakukan proses investigasi lanjutan untuk menentukan apakah ada struktur yang memang memerintahkan, apakah ini by design. Nah, kalau dia menemukan itu, maka sah untuk membawanya ke ranah pengadilan hak asasi manusia. Nah, pada konteks Karena begini, mungkin saja Komnas HAM tidak mau melakukan judgement, tidak mau menuduh. ya. Tapi dia juga tidak boleh seperti melakukan kesimpulan akhir. Padahal menurut saya masih harus ada pendalaman. Ya, pendalaman itu begini. Saya pakai logika ya, ini dengan segala mohon maaf kita berusaha objektif begini. Ketika Kapolda Metro Jaya press conference tanggal 7 Desember mengatakan bahwa 6 orang tewas dan 4 orang melarikan diri dan 6 orang itu tewas dalam tembak-menembak, ternyata di kemudian hari Barreskrim sendiri mengatakan tidak begitu. Edi Mulyadi mengatakan tidak begitu. Kemudian Komnas HAM mengatakan tidak begitu, ya kan? Yang tewas tembak menembak 2 dianggap 2 gitu. Nah, kita terima kebenaran itu. Pertanyaannya adalah dari mana seorang Kapolda Metro Jaya bisa mendapatkan informasi itu? This is the question sesungguhnya. Harusnya didalami ya. Nah, ada 2 kemungkinan. Dia tidak tahu bahwa anak buahnya yang ngasih tahu. Anak buahnya itu bisa petugas langsung lapangannya atau melalui anak buahnya. Dikasihkan ke dia, lalu dia press conference. Artinya dia tidak tahu. Nah, kemungkinan lain saya tidak mau menyebutkan. Kira-kira begitu. Hati-hati. Ini logika ya, logika. Karena kita juga tidak boleh. Tapi Bung Refli tadi tentang seharusnya menurut Anda tadi ada investigasi lanjutan yang itu saat ini hampir tidak mungkin dilakukan karena sudah sebut tadi bahwa Komnas HAM sudah memberikan laporan akhir. Dan teman-teman publik segala macam sudah menyimpulkan ada unwilling dan unable. Karena dari bagaimanapun juga Komnas HAM ini bagian dari pemerintahan. Walaupun dengan segala macam variasinya lah. Tapi itu karena dibiayai oleh APBN, itu lembaga pemerintah. Ada unwilling, ada unable. Nah, oke, sampai di situ kita berhenti karena kita mohon maaf tidak bisa berharap lebih banyak. Nah, sekarang bagaimana dengan suara-suara keinginan-keinginan untuk membawa kasus ini ke pengadilan internasional, pengadilan HAM dan sebagainya? Gimana peluangnya dan bagaimana prosedurnya? Kalau saya mendengar, membaca berita, bahkan sudah saya masukkan ke channel saya, kan sudah dibawa ke... Sudah dilaporkan kan ke ICC ya. Jadi ICC itu International Criminal Court ya. Itu dibentuk melalui Statuta Roma tahun 98 kalau tidak salah. Jadi Indonesia saat ini ya belum menjadi negara pihak atau state party di dalam ICC itu. Nah, pertanyaannya adalah kok Indonesia nggak mau jadi state party?
Ya sama, biasanya negara-negara yang punya potensi pelanggaran HAM itu tidak mau, termasuk Amerika Serikat. Iya, Ini kan karena saya pernah belajar HAM, Oke. termasuk Amerika Serikat. Oke. Apalagi waktu ICC terbentuk itu kita sedang hot mengadili pelanggaran HAM di Timur Timur. Oke. Tahun 98 kan? Bisa masuk jebakan. Ya, 98, 99 bisa masuk jembatan Batman kan? Iya. Karena itulah kita tidak mau sampai sekarang. Oke. Karena biasanya pemerintah sebuah negara tuh kadang-kadang agak sofinistik dia. Oke. Kita mampu kok dan lain sebagainya. Dia nggak mau ada keterlibatan eksternal. Oke. Itu satu sisi yang mengatakan tidak bisa. Oke. Tapi dalam hukum internasional itu ada yang istilahnya universal jurisdiction. Oke. Yurisdiksi universal. Ajaran ini mengatakan bahwa kalau ada pelanggaran HAM berat, ya, dan itu pelakunya go unpunished, tidak dihukum, dan negara itu unwilling atau unable, maka kemudian dunia internasional tidak boleh membiarkan kejahatan atau pelanggaran HAM berat itu berlalu begitu saja tanpa penghukuman atau bring to justice. Ada sanksi lah ya. Dibawa ke pengadilan yang fair. Makanya tidak heran, misalnya dulu ada presiden Chile namanya, Chile ya. Ya, Augusto Pinochet. Itu diadili di Inggris misalnya. Jenderal muka nenas. Ya. Padahal kejahatan HAM-nya dilakukan di negara dia dan Inggris tidak punya jurisdiksi langsung, tapi berdasarkan doktrin yang namanya universal jurisdiction tersebut, mereka merasa punya kewenangan karena yang namanya pelanggar HAM berat, ya, human right perpetrators itu musuh umat manusia dianggap. Karena dia musuh umat manusia, maka semua umat manusia bisa mengadilinya dimanapun dia. Jadi tidak heran ada beberapa orang militer kita yang kalau saya tidak salah ya, dalam status yang sudah dihukum di pengadilan Amerika misalnya. Jadi kalau mereka datang bisa ditangkap, langsung jebloskan penjara. Kok bisa begitu? Ya, karena mereka tidak punya kemampuan untuk menghadirkan secara langsung. Karena itu pengadilan in absentia. Seperti itu. Nah, nanti kita lihat dua arus yang berkembang ini. Cuman memang begini, masalahnya adalah pengadilan dalam negeri sendiri belum kick off, gitu loh. Karena itu menurut doktrin yang namanya pengadilan internasional ini, kalau mekanisme dalam negeri sudah exhausted, sudah habis, sudah tidak ada upaya lagi. Nah ini belum kick off. Kira-kira begitu. Karena itu penting bagi kita tetap mengontrol yang namanya peradilan di dalam negeri. Begitu. Ya, jadi mungkin paralel kali ya. Pada saat yang sama kita tanda kutip, mohon maaf, hopeless karena adalah kita sama-sama paham bagaimana hukum di tangan penguasa, dilipat, di kotak-katik, dijungkir balikan segala macam untuk kepentingan mereka. Tapi pada saat yang sama karena ada tetap optimisme bahwa pelanggaran HAM itulah musuh kemanusiaan, musuh siapa saja, universal tadi. Oke, Bung Refli, terima kasih banyak, saudara sekalian. Cadas, memang cadas. Gizi semua, daging semua luar biasa. Terima kasih banyak Bung Refli dan kita berharap keadilan dan kebenaran akan terkuak dengan terbuka mungkin. Subscribe, like, comment, and share. Bang Edi Channel. Oke, makasih. Selalu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.